Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Stiani, NIM saya 2001040023. Dan perkenalkan juga teman kelompok saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Marhidayanti dengan nomor NIM 20010404009. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kami bisa mempresentasikan hasil makalah kami dengan tema struktur bunga. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan sholawat beserta salam ke junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Najah Solehah, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah anatomi tumbuhan, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang struktur dari bunga. Pertama-tama, bunga merupakan alat reproduksi angiospermae yang dibentuk oleh meristem ujung khusus yang berkembang dari ujung pucuk vegetatif setelah dirangsang oleh faktor internal dan faktor eksternal untuk keperluan tersebut. Bunga yang memiliki mahkota, stamen, dan putik disebut bunga yang lengkap. Menurut botaniawan, bunga adalah sepotong batang atau cabang dengan sekumpulan daun yang mengalami metamorfosis yang berhubungan dengan fungsinya untuk bereproduksi. Selanjutnya, struktur bunga. Bunga terdiri dari sejumlah bagian reproduktif atau fertile yang melekat pada sumbu, yakni pada dasar bunga atau reseptakulum. Bagian sumbu yang merupakan ruas batang yang diakhiri oleh bunga dinamakan tangkai bunga atau pedicel. Bagian steril dari bunga terdiri atas sejumlah helai daun kelopak atau sepal dan sejumlah helai daun mahkota atau petal. Keseluruhan sepal dalam bunga disebut korola. Kaliks dan korola bersama-sama disebut perhiasan bunga atau perian. Jika perian tidak terbagi menjadi kaliks dan korola, maka tiap helai daunnya itu disebut sepal. Bagian reproduktif adalah benang buah atau karvel, atau biasa disebut dengan megasporofil. Keseluruhan stamen disebut adresium dan keseluruhan karvel disebut ginesium. Selanjutnya, struktur dari bunga, yaitu yang pertama putik. Putik merupakan bagian bunga yang terletak paling dalam dan merupakan alat kelamin betina. Putik tersusun atas daun-daun penyusun putik disebut dengan daun buah atau carpellum, dan daun-daun buah sebagai keseluruhan yang menyusun putik dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, putik tunggal, yaitu putik yang tersusun atas satu helai daun. Dan yang kedua, putik majemuk, yaitu putik yang tersusun atas dua helai atau lebih daun buah. Putik memiliki beberapa bagian yang menyusunnya, yaitu yang pertama, bakal buah atau ovulum. Ovulum merupakan bagian putik yang membesar dan melekat di dasar bunga dan biasanya terdapat di tengah-tengah dasar bunga. Dan yang kedua, tangkai kepala putik. Tangkai kepala putik merupakan bagian putik yang terbentuk benang dan merupakan lanjutan. Dan yang ketiga, yaitu kepala putik atau stigma. Stigma merupakan bagian putik yang paling atas yang ada pada ujung tangkai kepala putik atau ujung cabang tangkai kepala putik. Dan struktur yang kedua yaitu benang sari atau stamen. Stamen terdiri atas filamen, tangkai sari, dan antena. Tangkai sari tersusun oleh jaringan dasar yaitu sel-sel parenkimatis yang mempunyai vakuola tanpa ruang antar sel-sel. Ini sering mengandung pigmen epidermis dengan trikoma. Yang kedua yaitu serbuk sari, yang berupa tubuh yang bersimetri radial atau bilateral. Pada dindingnya terdapat bagian yang kurang kuat disebut aperatur. Yang terakhir yaitu penjelasan tentang struktur bunga pada gametogenesis.
Tanaman berbunga umumnya adalah sporopit. Sporopit menghasilkan sel induk spora yang diploid. Sel-sel spora tersebut kemudian membelah secara mitosis menghasilkan gametofit. Gametogenesis pada alat kelamin jantan tumbuhan dinamakan mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis adalah proses membutuhkan mikrospora atau serbuk sari. Mikrosporogenesis dimulai dari sel induk mikrospora yang membelah melalui meiosis 1 dan meiosis 2, serta menghasilkan 4 mikrospora yang dinamakan tetrat. Masing-masing mikrospora akan berkembang terpisah satu sama lain menjadi butir serbuk sari atau polen. Sedangkan gametosis pada alat kelamin betina dinamakan megasporogenesis. Megasporogenesis merupakan proses pembentukan megaspora. Proses megaspora dimulai dari pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Sel induk megaspora diploid menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Pada tumbuhan Angiospermae hanya 1 megaspora yang fungsional, sedangkan 3 lainnya mengalami degenerasi. Selanjutnya, 1 sel megaspora yang haploid akan mengalami 3 kali pembelahan mitosis berturut-turut menghasilkan 8 sel megaspora di dalam gametofit betina. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video presentasi ini ataupun dalam tutur kata kami. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.